Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar. Nah, ini kan tabel kalian kan ini kan yang bisa minta tuliskan data biaya persediaan. Persis kan? Nah, langkah pertama adalah kita lihat panah ini. Ini adalah langkah pertama. Nah, yang dipindah di sini hanya penjualan. Ini kan dicampur, ada persediaan, kemudian ada penjualan, ada pembelian. Nah, silakan kalian bantu saya untuk memindahkan data dari sini ke sini. Ya, ayo silakan. Tanggal berapa nih penjualan pertama? Tanggal 4, Bu. 4 Januari. Yang lain boleh diaktifkan audionya ya, supaya kita bisa segera menjawab ya. Terus unitnya berapa? Yang tanggal 4. Unitnya 7. Nah, ini kita jangan lupa. We Link. have to link. Nah, link. Link itu sangat penting ya. Terus harga. Berapa? Harganya 30. Jangan lupa di link. Ya. Sekali kita salah ngelink, salah semua. Itu ketahuan kok dari situ. Terus yang kedua tanggal 22 Januari. berapa unitnya? 4. 4. Harganya berapa? 31. Des. Oh iya. Des. 41. Terus yang terakhir, penjualan terakhir 28 Januari. 8 Januari. Berapa? 2. 2. Harganya berapa? 32. Sip. Langkah pertama selesai. Hasilnya 398. Ya. Nah, kalau sudah, kalian nggak usah catat dulu, sabar. Nanti nyatetnya nanti aja. Yang penting paham dulu langkah-langkahnya ya. Terus perhatikan baik-baik di MPKP perpetual. Nah, ini mulai masuk ke sini, ini mulai masuk sulit. Kok bisa lihat aja panahnya, Bu, semerawut begini. Nggak apa-apa semerawut. Yang penting kalian nanti paham ya. Nih, perhatikan baik-baik. Ini tuh tabelnya persis kayak yang tadi saya tunjukkan, ya kan? Ada pembeli, ada penjualan, ada pembelian. Nah, datanya dari mana? Dari sini. Kita nginduk dari sini. Pertama tanggal 1. Tanggal 1 apa ini? Berarti masuknya di sini ya. Nah, persediaan uang. Berapa jumlahnya? 10. 10. Kita linkkan ke sini. Ya, selalu dilingkan. Harganya? 20. 20. Nah. Terus tanggal 4 ngapain? Jualan. Penjualan. Jualan. Jumlahnya penjualan. Penjualan tuh di sini ya, sorry ya. Ya. Jumlahnya berapa? 7. Kita taruh, ambil dari sini. Nah, harganya ini ini kan udah sistem ya, saya udah kasih apa namanya? Udah saya kerjain terus saya hapus datanya. Tapi kan dia nggak menghilang begitu saja langkah-langkahnya. Ini ada harga, di sini kan 30 nih. Harganya kan. Nah, di sini harganya 20. Kok bisa? Karena ini adalah HPP ini. Kalau ini kan yang dijual. Ini HPP-nya. Penentuannya bagaimana, Bu? Kok 20? Dari sini. Ini kan persediaan awal. Ada stok nih 10 barang. Oh, laku ya 7 ya. Hari ini kita jualan nih tanggal 4. Wah, laku. Alhamdulillah, Bu. Ada 7 barang yang laku. Harga pokoknya berapa? Kita ambilnya dari harga beli. Ya kan? Persediaan awal. Anggap aja ini pembelian bersih ya. Gitu. Nah, masuk sini. Ya. Kita ambil dari stok yang ada dulu. Yang kita jual. Terus tanggal 10 Januari apa ini transaksinya? Pembelian. Pembelian. Berarti di sini ya pembelian ya. Jumlahnya berapa? 10. 10. 8. Hati-hati ya di sini. Harganya berapa?
21. 21. Nah, terus kalau sudah begini, kita lewati tahap yang penjualan, kita masukkan ke sini. Nah, sebelum kita masukkan ke sini, kita lihat dulu. Kemarin punya stok 10. Update dong, ya. Saya lupa ngupdate nih. Update. Punya barang 10, laku tuh 7. Sisanya berapa? 3. Pintar. Harganya sama. Gini caranya. Nah, terus Bu, tanggal 10 Januari belanja loh, Bu. Belanja barang baru. Cara nulisnya gimana? Cara nulisnya, pertama kita tulis kembali data yang ini, yang ada garisnya ini. Nah, gini. Ini sama. Terus, yang ini kita masukkan di bawah sini. Ya. Kopikan aja. Harganya gimana, Bu? Sama. Ini. Ini saya kasih tanda nomor 1. Romawi 1 apa? Harga pertama. Pembelian pertama. Ya kan? Harga 20 kan? Barangnya masih 10, baru laku 7. Berarti masih ada 3. Ini harga pertama. Barang pertama, keluar pertama. Masuk pertama, keluar pertama. Oke, lanjut. Tanggal 22 Januari. Silakan. Apa ini? Penjualan. Penjualan. Berarti di sini. Berapa jumlahnya? 3 dulu. Oke. Ini dulu. 3. Dari sini. Kita lihat dulu. Ya kan? 22 Januari kan di sini nih. Totalnya berapa? 4. 4 ini apakah kita langsung tulis semua di sini 4? Tidak. Ya, caranya gimana? 3 dari 3 yang dulu. harga 20. Oh ya, pintar. 3 dulu, Bu. Terus baru 1. tuh. Nah, ini kan ada keterangannya ya. 4 itu dibagi jadi 2. Ada yang 3 dulu, kemudian 1. Kenapa kok dibagi? Kenapa coba? Karena kan metode masuk pertama keluar pertama persediaan yang awalnya kan ada 3 dulu Bu, jadi ngabisin yang 3 dulu. Pintar. Ini kebablasan panah. Nah, ini caranya. Ini warnanya biru untuk harga yang sama, ya, panahnya. Yang merah untuk harga yang berbeda. Pintar ya. Jadi yang 3 dihabisin dulu, pakai harga yang pertama, baru yang kedua, baru yang pembelian 8 nih keluar, ya kan? Dengan harga pembelian yang 21 gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Ini kita update langsung datanya. Caranya gimana? Caranya gimana? Yang awal ini. Update data nih. Caranya? Masih ingat? Yang 3 dikurangi 3 bukan? Nah, ini persediaan. Persediaan. Kan ada 3 ini. Kita kurangi dengan yang di sini yang laku. Penjualan. 0 kan? Kok 0, Bu? Ya iya 0. Orang udah habis. Terus yang ini, yang harga kedua. Ini sama. Persediaan yang 8 dikurangin. kurangi 1. 1. Hasilnya 7. Nah, harganya ini kita linkkan. 21. Pintar. Gitu caranya ya. Terus tanggal 28 ngapain nih? Penjualan. Penjualan berapa? 2. 2 ya. Nah, kita tulis di sini 2. Langsung 2 boleh? Boleh. Kenapa? Soalnya kan persediaannya tinggal yang akhir, yang 7 Ibu. Masih ada 7. Langsung dikeluarkan ya. Terus kita update langsung datanya bisa? Bisa. Datanya gimana? Persediaan 7 dikurangi penjualan 2 buah. Dikurangi 2. Harganya?
21. 21. Pintar. Terus 30. Pembelian. Pembelian berapa? 10. 10, Bu. Harganya 22. 22. Terus kita update datanya. Iya. Datanya kan yang harga kedua masih ada. Iya. Jadi Yang kita linkkan langsung. Terus yang ini gimana? Yang 10 Ibu yang tadi baru beli. Pembelian ketiga. Hasil dari data pembelian, Bu. Baru, Bu. Selesai. Paham sampai sini? Sekarang kita masuk ke pelaporan. Nah, ini kan saya kasih panah-panah gini. Ini adalah angka yang akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, penyajian di laporan keuangannya seperti apa? Pertama kita lihat dulu saldo persediaan. Yang tersaji pada laporan posisi keuangan adalah 325.325. Ini dari mana? Ini dari sini, ya. Nilai persediaan akhir. Nah, ini dari mana? Dari 105 ditambah 220. Jadi kita ngambil kolom terakhir nih. Nah, dari dua harga ini yang kita ambil adalah nilainya aja. Nah, kalau laporan keuangan kan yang diambil nilai rupiahnya ya. Nah, jadi ini saldo persediaan yang tersaji pada laporan posisi keuangan atau neraca. Gitu. Terus laporan laba rugi parsialnya gimana? Penjualan. Nah, penjualan dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Ayo. Dari kalian kan udah nyatet. Dapatnya dari mana kira-kira? Dari Jumlah barangnya enggak? bukan. Nih. Nilainya. Iya, nilainya. Saya kasih panah deh biar gampang. 325 kan ini. Dari sini ke sini kan. Terus kalau misalkan yang ini 398 dari mana? Ini kalau saya kasih panah lagi, bisa runyam, kalian pusing lihatnya. Gak usah deh. Langsung aja saya kasih tahu nih. Nih, dari sini loh. Nah, dari data penjualan yang kalian pisah pertama. Step 1, 398. Terus beban pokok penjualan dari mana? Dari sini. Ya. Saya kasih panah kalau ini deket soalnya. Kalau terlalu jauh, repot ya. Ini kalau mau ngasih panah tuh harus posisinya harus aktif karena dia nanti nggak mau gambar kalau pas. Dari sini. Ini sifatnya dikurangin. Ya, nanti ketemu laba kotor. Baru selesai. Nah, ini dibikin dulu, tulis dulu ini. Tulis dulu ini. Sampai sini. Tulis sampai sini. Kita mau masuk ke MPKP periode. Ya. Nulisnya cepat ini, nggak boleh lama-lama. Saya sambil makan ya, lapar nih, belum sarapan. Kalian juga boleh sambil makan. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit kayaknya kelamaan ya. 3 menit aja.
Sudah selesai 3 menit ya. Kita lanjut sekarang MPKP periodik. Perhatikan baik-baik. Di MPKP periodik ini, kalau MPKP perpetual kan kita cuma butuh tabel ini, satu tabel, terus kita langsung selesai, finish ya. Dari sini kita langsung bisa bikin laporan keuangan. Bagaimana dengan periodik? Periodik ini agak berbeda sedikit ya, karena dia pakai 6 tahapan. Nah, tahapan pertama adalah menghitung BTUB. BTUB itu apa sih? Barang tersedia untuk dijual. Terus, yang kedua adalah menghitung unit penjualan. Ketiga, menghitung unit persediaan akhir. Yang keempat, menghitung nilai persediaan akhir. Yang kelima, menghitung beban pokok penjualan atau HPP. Dan yang terakhir adalah menghitung laba kotor. Caranya gimana, Bu? Tahap 1. Nah, ini kita lebih seperti ini ya. Jadi ini saya nolkan dulu. Banyak banget panahnya, Bu. Iya, karena memang agak sedikit rumit. Nah, tahap 1 adalah menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Di sini sudah saya berikan keterangan. Nah, kalian kan punya data awal. Silahkan kalian bacakan isinya. Nah, di sini isinya adalah persediaan awal dan pembelian, dan tanggalnya sudah saya tuliskan. Kalian silahkan sampaikan unit dan harganya, nanti secara otomatis total harganya akan keluar. Silahkan. Persediaan awalnya 10. 10 unit. Bentar ya. Persediaan awal berapa unit? 10. Ini saya nggak saya linkkan ke atas karena terlalu jauh. Ya, satu saja 10. Harganya 20. 20. Terus pembeliannya 8. 8. ini 8. Harganya 21. 21. 1, terus 10. 10. 22. 22. Oke. Ketemu angkanya. Ya. Nah, angka ini ada maknanya. Yang sebelah sini, yang warnanya, saya kasih warna apa ya? Ungu, mana ungu? More colors. Nah, yang ungu nih namanya adalah total unit ya, total unit barang tersedia untuk dijual. Terus yang warnanya ini, abu-abu ini adalah barang tersedia untuk dijual. BTUD ya. Ini BTUD-nya. Ini adalah total unit barang tersedia untuk dijual. Total unit BTUD. Nah, langkah 1 sudah selesai. Sekarang kita melihat langkah nomor 2. Menghitung unit penjualan. Nah, ini kan nggak saya tuliskan ya. Sekarang tinggal kalian tuliskan unitnya. Menghitung unit penjualan. Tanggalnya berapa aja penjualan? Dari data yang kalian punya nih. Tanggal 4 Januari. Tanggal dulu aja ya. Tanggal 4. Tanggal 22. 2 Januari. Tanggal 28. 8. Oke. Unitnya berapa? 7. Tanggal 4, 7. Terus 22. 4. 4, terus ininya 2. 2. Nah, sebetulnya kita butuh data untuk harga. Di sini kita tambahkan supaya kita nggak ngeling terlalu jauh di atas. Kita bisa ngelingkan, tapi saya lagi nggak pengen ngeling ke atas ya. Jadi kita bikin aja di sini.
Harganya berapa ini? 30. 40, terus ini 31. 32. Kita kalikan aja. Ini saya kasih warna yang berbeda. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Di sini tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya tabel yang warna itu aja. Ya. Nah, ini namanya total penjualan. Sampai sini, terus kita bikin yang tahap 3. Menghitung unit persediaan akhir. Nah, ini kok ada angkanya, Bu? Ya, saya hapus dulu. Nah, pertama adalah kita harus mengetahui total unit barang yang tersedia untuk dijual. Ini rumusnya ya, dikurangi dengan total unit jualan. Nah, caranya, coba kalian sebutkan. Total BTUD-nya berapa? Total unit BTUD berapa? 28 unit. Ditambah total unit penjualan. 13 unit. Ada ya keterangannya. Nah, sekarang kita tambahin aja. Ini ditambah sama ini. Kok banyak? Dikurangin, sorry. Nah, 15. Sampai sini, terus. Nah, sekarang saya mau tuliskan yang tahap 4. Tahap 4 ini agak sedikit, apa ini namanya? Banyak ya. Nah, kita pahami dulu prosedurnya. Tahap 4 seperti apa, Bu? Tahap 4 itu ini. Menghitung nilai persediaan akhir. Jadi setelah kita mengetahui unitnya, kita ketahui berapa sih nilai dari persediaan akhir. Nilai persediaan akhir itu yang nanti akan kita taruh di laporan posisi keuangan ya. Nah, logikanya gini. Ini mohon maaf ya, nggak bisa saya pindahkan panahnya, karena kalau dipindahkan nanti bisa agak repot. Masuk pertama, keluar pertama, atau MPKP, berarti persediaan akhir kita adalah barang-barang yang terakhir kita beli. Yang mana kita terakhir beli? Coba saya kasih tahu dong, yang mana nih? Yang tanggal berapa, yang jumlahnya berapa, yang mana datanya? Persediaan akhir adalah barang-barang yang terakhir kita beli. Yang mana? Yang mana sih barang yang terakhir kita beli? Yang tanggal 30, ta, Bu? 30 Januari. Detailnya gimana? Unitnya 10. Terus harganya 22. Iya, benar banget ya. Datanya ini. Ini adalah data ini. Apa namanya? Barang yang terakhir dibeli adalah persediaan akhir kita. Nah, jadi ini nanti akan kita letakkan yang pertama kali ditulis. Jadi di sini kita akan pindahkan data ini di sini. Kita pindahin dulu detailnya ya. 30 Januari, Bu. Ya, keterangannya adalah pembelian. Terus sebelum kita nulis jumlah, kita tulis dulu harganya. Harganya berapa? 22. Ya, pintar. 22. Sini, Bu. Oke. Terus pada saat kita menulis ini, unit, kita harus hati-hati. Jangan pakai angka ini langsung. Kenapa? Karena kita harus perhatikan dulu yang ini. Ini adalah unit persediaan akhir. Jadi kita sudah tahu dulu unitnya. Ya, sudah diketahui nih unitnya. Berapa jumlahnya? 15. Apakah 15 kita langsung letakkan di sini? Jawabannya adalah tidak. Ya, tapi kita harus tahu dulu. Oh, nilainya 15 nih. Caranya gimana? Dari angka 15 ini, yang harus kita tulis di sini adalah sebesar data di tanggal ini. Berapa ini jumlahnya? 10. Nah, baru kita tulis 10. Kita boleh tulis 10 ini setelah kita melihat ini. Jangan langsung ditulis. Ya, itu peraturannya begitu. Kalian catat aja sendiri. Di sini nggak ada kata-katanya. Terus setelah itu,
Ini kan totalnya kan 15. Berarti kan masih ada kan sisanya kan? Sisanya berapa? 5. Nah, sisanya 5 kita bisa tuliskan dengan data sebelum tanggal 30 Januari ada pembelian nggak? Berapa? Di tanggal berapa detailnya? Iya, pintar. 10 Januari. Pembelian, Bu, ini totalnya ada 8 unit, harganya 21. Iya, betul seperti itu. Betul. Nah, pada saat kita memindahkan datanya di sini, kita harus hati-hati. Kita tulis dulu aja detailnya, 10 Januari. Keterangannya apa? Pembelian. Nah, terus kita yang pertama kali ditulis adalah harganya. Harganya berapa? 21. Nah, jumlahnya yang ditulis di sini berapa? Berapa jumlahnya yang ditulis di sini? 5. Ini atau ini? 5, ya. 5, Mbak. Caranya dengan 15 ini kita kurangkan dengan 10 yang di bawah ini. Jangan asal nulis 5, nggak boleh. Harus ada rumusnya. Ya. 5 itu dari mana? Dari 10, 15 dikurangi 10. Kok enggak 8, Bu? Enggak. Karena maksimal adalah 15. Ya. Kita kan kok bisa maksimal? Iya. Orang unit persediaan akhirnya adanya cuma 15. Kan yang terjual kan ini yang terjual, ya. Kok yang terjual? Yang terjual ini, sorry, 13. Dikurangi total unit penjual. Seperti itu. Jadi, tahapan paling sulit itu di sini, ya. Kalian harus hati-hati sekali di sini. Ini nggak boleh sampai nggak paham. Jadi, kalau kalian sekarang nggak paham, saya jelaskan lagi. Ini stepnya udah saya tuliskan. 1, bagikan unit persediaan akhir pada bagian akhir tabel tahap 4. Nah, bagikan unit persediaan akhir. Yang mana unit persediaan akhir? Ini ya, unit persediaan akhir pada bagian akhir tabel tahap 4. Kok dibagi, Bu? Iya, karena nggak bisa 10, 15 masuk sini. Ingat, sesuaikan juga dengan jumlah dan harga data awal soal. Yang mana? Yang ini. Ya, ini. Terus, nomor 2, jika masih ada sisa, dari langkah pertama, kan masih ada sisa nih, dari step 1. Sisanya 5, Bu. Maka letakkan pada bagian awal tabel tahap 4. Ini ya. Sesuaikan dengan harga data awal soal. Yang ini. Cukup memusingkan. Silahkan kalian tulis dulu. Boleh tanya kalau masih bingung. Nanti saya jelaskan kembali kalau masih ada yang bingung. Silakan yang ini ditulis dengan panah-panahnya ya. Saya kasih waktu sekitar berapa? 5 menit? Bisa? Coba dulu 5 menit, antara 10 menit. 5 sampai 10 menit. Sudah selesai ya 10 menitnya. Sekarang kita lanjutkan kembali untuk yang tahap nomor 5 dan 6. Nah, jadi perhatikan baik-baik untuk yang tahap 5 ya. Tahap 5 ini kita akan menghitung beban pokok penjualan atau HPP ya. Caranya gimana? Ya rumusnya sih sama ya. Persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nggak pernah berubah, rumusnya tetap seperti ini. Nah, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih ini disebut sebagai BTUD. Nah, BTUD ini kan kita udah dapat ya datanya, ya kan? Nah, kemudian dikurangi persediaan akhir. Ya ini, coba angka BTUD-nya berapa ya, teman-teman? Berapa jumlah angka BTUD-nya?
Yang 588, Bu. 588. Saya tulis dulu ya. Ini BTUD. Kemudian, ini berarti nilai ya. Nilai BTUD-nya. Dikurangi persediaan akhir. Berapa persediaan akhir? 325, Bu. 325. Oke, sekarang kita hitung. Apakah benar 588? Ya, betul ya. 588 dikurangi dengan total persediaan akhir. Tahap 4. Ya. Saya kasih tambahan deh. Tahap 1. Ini tahap 4. Oke. Kemudian kita menghitung tahap 6. Nah, tahap 6 ini adalah rumusnya ini untuk menghitung laba kotor. Nah, laba kotor itu kan penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya udah diketahui karena dari sini kan. Ini kan. Terus penjualannya berapa nih? Kalian kan udah ngitung kan dari tadi penjualan. Totalnya berapa sih? Data penjualan berapa banyak? 398, Bu. Iya, pintar. 398. Dari mana? Dari sini saya bilang ya. 398 tuh ya data awal, data penjualan. Nah, dikurangi dengan HPP, kemudian ketemulah laba kotor. Nah, ini udah selesai tahapannya. Terus kita simpulkan. Simpulannya adalah persediaan barang dagang akhir, kemudian beban pokok penjualan, HPP, dan laba kotor. Kita simpulkan antara perpetual dengan periodik ya. PKP nih, perpetual dan periodik. Ini periodiknya udah kita ketahui dari sini datanya. Persediaan barang dagang akhir tuh yang mana sih, Bu? Ini saya hapus aja lah, biar kalian nggak bingung ya. Persediaan barang dagang akhir adalah kita cari ya. Persediaan barang dagang akhir. Yang ini ya. Total persediaan akhir. Ya kan? Yang ini nih, yang tahap 4 ya. Terus beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya yang mana? Berapa banyak? 263. Yang di tahap 200 berapa? 263. Iya. 263, Bu. Terus laba kotornya berapa? 135, Bu. 135. Bentar. Sekarang kita yang perpetual. Kalian punya datanya. Bacakan itu. Persediaan barang dagang akhir nilainya berapa? Rp325. 125, Bu. Sip. Atas, Bu. 325. Terus, beban pokok penjualan berapa jumlahnya? 263. 63, Bu. Dari sini loh, Bu. Oke, terakhir. Laba kotor. Berapa jumlahnya? 130. Oke, sip. Dari sini, Bu. Dari laporan laba rugi parsial. Selesai. Nah, materinya udah selesai. Nah, kenapa sih, Bu, kita mesti belajar dua metode ini gitu ya? Maksudnya tuh kan untuk apa gitu, tujuannya tuh untuk apa? Ini memang pilihan ya, pilihannya itu di dalam MPKP itu kita di dalam mempelajari persediaan kita harus sebagai accounting kita harus mengenali ada perpetual dan periodik. Itu kan untuk mencatat pencatatan ya. Pencatatan persediaan itu memang dari awal sudah ditandaskan bahwa kita menganut dua metode, ada perpetual, ada periodik. Perpetual itu untuk ketika ada mutasi kredit maka akan kita catat sebagai persediaan barang dagang di jurnalnya kan seperti itu ya. Jadi langsung kita catat ya. Tapi kalau periodik itu nggak kita catat, persediaannya nggak kita catat, nggak kita update. Akun persediaan nggak kita update. Jadi kalau pengen tahu nih jumlah berapa banyak jumlah barang yang laku, berapa harga
harga pokok penjualannya, kemudian berapa nilai persediaan akhirnya. Kita nggak bisa lihat data keuangan, tapi kita harus lihat barangnya dulu. Kita ke gudang dulu. Oh, ini tinggal ini. Jadi kita harus lari dulu ke gudang. Kita lihat fisiknya. Makanya namanya periodik itu fisik ya. Setelah kita tahu fisiknya, baru kita cek laporan. Laporannya kita diperiksa. Setelah diperiksa kita tutup akun persediaan, baru kita bisa menghitung HPP-nya. Lama. Periodik itu sederhana sih. Lebih gampang untuk ininya, lebih gampang. Nggak usah pakai tabel, maksudnya lebih gampang. Gitu. Tapi kalau untuk perusahaan industri biasanya dia pakai perpetual, karena kan pengen yang datanya langsung update terus, meskipun agak runyam tapi kan lebih ringan, tapi lebih ringan. Seperti itu. Nah, data-data ini tuh penting sekali untuk kita pahami. Kenapa? Karena dari dua metode ini menghasilkan ada beberapa nilai yang berbeda. Coba kalian perhatikan, dari sini yang beda akunnya apa coba antara MPKP sama antara perpetual sama periodik. Sama-sama menggunakan MPKP tapi beda hasil. Yang apa nih?